Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IKN Islamic TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan pada malam hari ini kembali Allah mudahkan kita untuk mendiskusikan tentang parenting berbasis pada keluarga. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa IKN Islamic TV melanjutkan materi-materi diskusi kita sebelumnya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang mengakrabkan anak pada ibadah. Salah satu tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Bagaimana terhadap kita dan bagaimana selanjutnya kesadaran beribadah ini, kewajiban ini dapat kita aruskan kepada anak-anak kita untuk selanjutnya ketika mereka menjadi dewasa, mereka telah memasuki kewajibannya sebagai orang yang terkena aturan-aturan Islam, bagaimana dia juga sudah akan mampu menjadi muslim sebenarnya. Alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini kita telah dibersamai oleh pemateri kita yaitu Ustadz Yusuf. Kita langsung menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz untuk kesekian kalinya berkenan untuk melanjutkan diskusi kita sebelumnya yaitu tentang berbasis tentang keluarga. Dipersilakan Ustadz jika ingin menyapa pemirsa terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingganya kita dapat bertemu di forum ini di channel IKN Islamic TV. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Pemirsa dimanapun berada, teman-teman ya, yang senantiasa barangkali setia ya menemani di IKN Islamic TV ini, mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapatkan tambahan sakofa, tambahan ilmu, tambahan pengetahuan ya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan ini bisa berupa ilmu, bisa berupa rezeki dan hal-hal yang memang baik untuk kita ya. Mudah-mudahan itu kita dapatkan para pemirsa sekalian dan terus ikuti sajian dakwah kami. Mudah-mudahan dengan sajian dakwah ini kita semakin terbuka luas cakrawala kita, sakofah kita, sehingganya menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan kita. Itu Ustaz. Baik. Materi pada malam hari ini tema kita adalah mengakrabkan anak pada ibadah. Kita akan berangkat dari apa yang dimaksud dengan mengakrabkan ini, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih host ya yang senantiasa menemani. Mudah-mudahan sehat terus Ustaz ya. Keluarga semuanya sehat ya, sehingga bisa terus aktivitas ya, walaupun kita masih barangkali di masa pandemi ya. Mudah-mudahan kita senantiasa terhindar, selalu sehat. Sebelumnya, nah memang di awal ini ya saya mengangkat tema ini memang ya karena hal ini adalah sangat penting sekali. Hal yang paling fundamental dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Nah, makanya nanti perlu diakrabkan. Nah, sebelum kita masuki tentang mengakrabkan kepada ibadah ini ya, hal yang perlu kita
dalami adalah pemahaman tentang ibadah itu sendiri. Ya, sebelum kita memahamkan kepada anak, tentulah kita mesti memahaminya terlebih dahulu apa itu ibadah. Ya, kalau kita merujuk daripada literatur, ya, kitab-kitab para ulama, buku-buku yang ditulis oleh para ulama ya, yang berkaitan dengan ibadah ini banyak sekali ya berkaitan dengan ibadah. Nah, yang pada intinya adalah yang menjadi tujuan hidup kita itu adalah ya benar adalah ibadah. Ya, ibadah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56, yang artinya dan tak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah kepadaku, ibadah kepada Allah. Maka hal yang paling fundamental yang menjadi tujuan hidup kita ini adalah ibadah. Ya, ibadah. Nah, ini juga berkaitan erat dengan akidah kita. Ya, akidah itu kan suatu keyakinan yang mendasar, ya, atau yang diperoleh melalui pemikiran yang mendasar, itulah akidah, ya, yang dimana dalam akidah ini menjawab 3 pertanyaan, ya, yang kita kenal dengan istilah al-uqdatul kubra, simpul-simpul besar. Ya, apa al-uqdatul kubra itu? Ya, yang dijawab oleh akidah, ya, yang pertama adalah pertanyaan dari mana kehidupan ini berasal. Yang kedua, untuk apa kita hidup. Kemudian yang ketiga adalah akan kembali kemana kita setelah hidup ini, atau setelah kematian kita akan kembali kemana. Nah, inilah pertanyaan besar yang menentukan spesies akidah kita itu apa. Nah, ini ya berkaitan erat dengan pertanyaan ini. Ya, sama misal, dan ini merupakan pertanyaan yang mendasar. Sama kalau kita misalnya ketemu orang baru kenalan nih, ya. Kita baru kenal, baru ketemu, belum kenal. Biasanya ya, kita ketemu di suatu tempat, biasanya yang kita tanyakan kan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Anda dari mana? Untuk apa ke sini? Nanti setelah ke sini Anda akan kemana? Ya kan, ini yang pertanyaan yang mendasar kalau kita belum kenal itu. Ya, tidak misalnya kalau kita ketemu orang baru pertama ketemu, tiba-tiba nanya, mentang-mentang misalnya dia guru bahasa Inggris, ya, bisa nggak coba sebutkan 16 tenses yang ada di dalam bahasa Inggris? Baru kenal langsung tanya seperti itu. Kan tidak, ya. Biasanya yang kita tanyakan pertama kali adalah 3 hal itu. Dari mana, mau ngapain ke sini, kemudian nanti akan kemana setelah dari sini, ya. Dan juga kadang juga ditanyakan siapa Anda, siapa nama Anda, dan seterusnya. Nah, ternyata kalau pertanyaan ini kita tanyakan kepada diri kita, nah, jawaban dari pertanyaan itu nanti menjadi akidah buat kita. Yang dimana singkatnya kalau kita rumuskan, dari mana manusia, ya, kalau kita belajar dalam akidah Islam, ya, yang berkaitan dengan akidah Islam, dari mana kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan ini berasal dari proses yang namanya penciptaan Allah. Begitu pula manusia itu berasal dari proses penciptaan Allah, ya. Termasuk di ayat itu tadi, wa ma khalaqtul jinna, dan tak kuciptakan jin dan manusia. Di situ ada kata Allah di situ, ya, bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Kemudian di ayat lain, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya, dia menciptakan manusia itu, insan, dari min 'alaq, dari alaq. Siapa yang menciptakan di situ? Ya, kalau kita belajar bahasa Arab,
Di situ kata khalaqal insana min 'alaq. Di situ ada kata khalaqa. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada istilah domir atau kata ganti. Kalau ada kata ganti disebutkan khalaqa aja berarti itu maksudnya dia. Dia itu siapa di situ? Dia adalah Allah. Allah yang menciptakan. Nah, ini yang pertama, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau kita tadi diciptakan, lantas kita untuk apa kita hidup? Ya, untuk apa Allah menciptakan kita? Nah, sebagaimana ayat tadi disebutkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya kita itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Bahwa nanti kita setelah mati itu akan kemana? Apakah setelah dikubur selesai urusan, kita tinggal jadi tulang, tulangnya diurai oleh pengurai di dalam kubur, selesai urusan? Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Ya. Di Al-Quran dikatakan, ya, sebagaimana kita kalau ada orang meninggal, itu kita sunnah kita untuk menyebutkannya, yaitu istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah lah kita akan raji'un, kembali. Itu tadi, bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Ya, sebagaimana di ayat lain dikatakan, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bahwa setiap perbuatan nanti itu akan dipertanggungjawabkan sekecil apapun, baik kebaikan maupun keburukan. Nah, seperti itu ya. Itu berkaitan dengan akidah kita. Nah, kita kembali ke pembahasan awal tadi mengenai ibadah. Nah, tujuan kita hidup di dunia ini adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini tujuannya yang utama. Nah, lantas ibadah itu apa? Nah, ini kalau kita mendefinisikan ibadah, ya, kita mengambil misalnya definisinya Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Ibadah itu ada 3 hal, ada 3 dimensi, ya, di dalam definisi yang dibuat oleh Imam Malik. Yang pertama adalah ibadah itu adalah taatullah, ya, taat kepada Allah. Ya, ketika diperintah oleh Allah, ya, kita mengatakan sami'na wa ata'na, ya, bahwa kita harus taat kepada Allah. Kita mendengar, ya, diperintahkan sholat kita, ketika diperintahkan puasa. Ketika diperintahkan untuk menerapkan menegakkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan kita, ya, kita tegakkan. Nah, ini taat. Kemudian ibadah itu juga pengertiannya adalah khudu'ulahu, ya, khudu', tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah. Ya, taat ini menjalankan. Kalau tunduk, ya, tunduk ini istilahnya apa, ya? Sekalipun kita diperintah oleh Allah, ya, sesuatu yang barangkali di luar seakan-akan di luar nalar kita, di luar akal kita seakan-akan, ya, tetap kita jalankan. Ya, sebagaimana nabi-nabi dulu menjalankannya, ya. Kita lihat di zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh itu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk apa? Membuat kapal. Membuat kapal di atas gunung, ya kan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Tidak berpanjang lebar, langsung dia membuat kapal. Ya, tidak mempertanyakan, ya Allah, ngapain kita disuruh membuat ibadah di atas membuat kapal di atas gunung, ya. Orang biasanya kalau membuat kapal itu di pinggir pantai, ya kan. Ini diminta untuk membuat kapal di atas laut. Tetapi Nabi Nuh menjalankan itu. Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk apa? Menyembelih anaknya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dia ingin menyembelih anaknya. Walaupun pada saat itu, ya, nanti ada hikmahnya di balik itu, ya. Ketika nyembelih, Allah menggantinya dengan kibas, ya, jadi digantikan dengan domba. Kemudian nanti ada peristiwa kurban di situ. Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah apa? Ketika ingin disembelih diperintahkan untuk sabar. Nah, ini luar biasanya, ya.
para nabi ini ketundukannya kepada Allah, ingin disembelih, sabar ya. Seperti itu. Nah, inilah ketundukan ya. Saya kalau mencontohkan di siswa saya, kalau orang tunduk kepada Allah itu ibaratnya seperti tentara ya. Tentara itu, coba kita lihat kalau dia latihan ya, tentara-tentara muda itu yang lagi proses latihan ya, oleh seniornya disuruh merangkak, diperintahkan untuk masuk got, diperintahkan masuk hutan, diperintahkan push up. Kalau makan dengan tegak ya, sendoknya itu yang datangi mulut, bukan mulut yang mendatangi sendok. Makannya disiplin dan seterusnya. Harus seperti itu ya, dengan protokol yang ketat dan seterusnya. Kalau salah, dipukul, ditendang, ditempeleng dan seterusnya untuk menguatkan mentalnya. Ya, sudah disuruh seperti itu, ketemu seniornya hormat juga dia. Nah, ini namanya tunduk ya. Nah, kita juga ketika diperintah Allah apapun itu, walaupun seakan-akan di luar akal kita ya, seakan-akan terlihat kejam ya, tetap kita menjalankan seperti itu tanpa pandang bulu ya. Kemudian kata Imam Malik, ibadah itu wattizamu ma syara'ahu minaddin, terikat dengan syariat agama. Syariat agama apa? Agamanya Allah, yaitu Islam. Terikat kita dengan syariat-syariatnya ini. Ya, kalau kita pelajari tentang syariat Allah ini, syariat Allah itu kan apa? Bagian daripada hukum-hukum Islam, ya, yang mengatur hubungan-hubungan kita dengan apa? Dengan Allah. Hablum minallah, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Hablum minan nafs, hal-hal yang mengatur hubungan kita dengan manusia yang lain. Hablum minan nas. Nah, inilah pengertian ibadah secara umum ini ya, dalam pengertian yang diambil oleh ya, Imam Malik. Jadi ibadah itulah 3 hal itu. Ketika kita mengatakan diri kita ini tujuan hidupnya adalah ibadah, maka yang kita lakukan adalah yang 3 hal ini tadi. Taat, tunduk, kemudian terikat dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam pengertian lain, ibadah ini ada yang namanya ibadah khassah, ada ibadah ammah. Ibadah khassah ini ibadah yang khas, yang dimana waktu-waktu dan tata caranya itu sudah dikabarkan di dalam Quran maupun hadis. Ya, sholat misalnya, kan sudah paten itu waktunya, tata caranya, rukun-rukunnya, puasa, zakat, dan seterusnya. Ada juga nanti ibadah-ibadah yang sifatnya umum, ammah ya. Kapan saja waktunya itu tidak diatur ya. Misalnya kita mau menuntut ilmu, kapan saja kita bisa menuntut ilmu. Mau menyumbang misalnya sodakoh, kapan saja kita bisa sodakoh. Walaupun nanti juga ada keutamaan-keutamaan tertentu waktu-waktu yang misalnya disunnahkan untuk bersodakoh dan seterusnya. Ya kan, seperti itu. Nah, kemudian pengertian lain juga ada yang ibadah itu ada yang ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Mahdhah ini murni untuk Allah ya, sholat misalnya, tidak ada embel-embel yang lain, puasa ya, zakat, haji, nah, ya kan. Ada juga yang ghairu mahdhah ini ya nanti ibadah yang nantinya ada kebutuhan manusia di situ. Misalnya kita berbisnis ya, itu kan kebutuhan kita nanti untuk mencari nafkah dan seterusnya. Tetapi berbisnis, orang yang melaksanakan ibadah dalam bisnis itu seperti apa? Dia melaksanakan bisnis sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan aturan Allah. Nah, inilah yang berkaitan dengan ibadah ya, karena tadi tujuannya itu, tujuan hidup manusia itu adalah ibadah, maka kita fahamkan diri kita hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ini ya. Apa saja ibadah-ibadah nanti yang diwajibkan ya, apa ibadah yang disunnahkan ya, seperti itu yang kita lakukan ya. Termasuk nanti hal-hal apa yang dilarang oleh Allah, itu termasuk ibadah juga ya, karena larangan Allah itu kan juga bagian dari perintah ya, perintah untuk meninggalkan ya. Kalau ya kewajiban berarti perintah untuk melaksanakan ya. Walaupun nanti kalau kita belajar usul fikih
Ada perintah-perintah yang sifatnya tegas, yaitu nanti jatuhnya wajib. Ada perintah-perintah yang sifatnya itu tidak tegas, nanti sunnah. Begitu pula larangan, ada larangan yang sifatnya tegas jadi haram, ada larangan yang sifatnya tidak tegas itu nanti jadi makruh. Ya, ini kalau kita belajar usul fikih, nah itu ya bagaimana nanti pendalilan dan seterusnya seperti itu. Nah, ketika kita memahami bahwa tujuan hidup kita itu adalah ibadah, maka penting untuk memahamkan diri kita ya perihal tentang ibadah ini. Ya, seperti itu. Dan juga karena ibadah ini merupakan tujuan hidup kita, ya. Dan ibadah ini juga nanti penentu manusia masuk surga atau neraka, ya. Dan juga nanti menjadi pembentuk kepribadian kita, ya. Makanya ya, kita juga sebagai orang tua, nah harus memastikan setiap anggota keluarga kita itu memastikan semuanya memahami, ya. Karena itu merupakan sesuatu yang penting. Yang kedua juga merupakan kewajiban kita, ya. Terutama kita sebagai orang tua, ya kita harus memastikan anak kita itu bisa beribadah, kuat beribadah, ya. Kemudian dia memahami tentang ibadah sedini mungkin, ya, agar mereka faham bahwa tujuan hidupnya itu adalah ibadah. Yang kedua, mereka bisa melaksanakan ibadah, ya, bisa mempraktekkan tata cara ibadah. Nah, disinilah pentingnya kita mengakrabkan tadi itu, ya. Akrab itu kan bahasa Indonesia, ya, yang diserap dari bahasa Arab, dari kata koruba, ya korobu, ya, di situ, ya. Jadi memang kalau kita belajar bahasa itu kan ada bahasa-bahasa, kata-kata, ya, yang diserap dari bahasa luar. Contohnya dalam bahasa Indonesia, ini kita berbicara sedikit tentang bahasa, banyak sekali itu, ya. Kata-kata dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab, banyak sekali. Pakar-pakar bahasa Arab mengatakan, ada yang mengatakan 40% kata Indonesia, kata-kata kosakata bahasa Indonesia itu diserap 40%-nya dari bahasa Arab. Bahkan ada yang mengatakan 60-70% kosakata dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Makanya kita tidak asing dengan bahasa Arab ini, ya. Kita ke rumah duduknya di kursi dari bahasa Arab, kursiyun, ya. Kita ngambil kitab bahasa Arab. Kemudian nanti kalau mandi pakai sabun dari bahasa Arab itu sobun, ya. Bahkan nama-nama kita, nama-nama orang tua itu rata-rata bahasa Arab semua, ya. Saya Yusuf itu dari Al-Quran, ya. Mas Ustadz host kita ini Ustadz Sudar bahasa apa itu, ya? Kemudian banyak sekali, ya, nama-nama kesultanan, sultan-sultan dulu, ya, di Nusantara, Ba'abullah, itu sultannya, kan, Khalifatullah dan seterusnya dari bahasa Arab. Termasuk kata akrab ini. Kata akrab dari kata qorib, ya. Banyak sekali bahasa kita Indonesia diserap dari bahasa Arab. Makanya kita tidak bisa dipisahkan dengan Arab. Kenapa? Dari bahasa saja sudah kita tidak bisa melepaskan diri, ya. Karena memang banyak pengaruh-pengaruh bahasa Arab kepada kita. Termasuk kata-kata itu tadi, mengakrabkan. Akrab itu kan artinya mendekatkan, ya. Bagaimana ibadah ini dekat dengan anak kita. Bagaimana ibadah ini menjadi kebiasaan anak-anak kita, ya. Nah, tentu saja ketika kita ingin mengakrabkan itu pasti ada cara-caranya atau kiatnya, ya, yang barangkali pada saat ini nanti kita akan bahas, ya. Walaupun nanti kita lihat saja, ya, tergantung waktunya saja. Ini mengakrabkan anak pada ibadah ini sebenarnya panjang pembahasannya, ya, mungkin nanti bisa berepisode-episode ini. Itu host barangkali. Baik Ustadz, setelah kita menyadari bahwa penciptaan kita adalah untuk beribadah, kemudian bagaimana kita menggali tata cara dan sebagainya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Kemudian selanjutnya Ustadz, bahwa di dalam wilayah tanggung jawab kita ada keluarga, ada istri, ada anak.
Kemudian bagaimana proses pengakraban ibadah ini kepada anak-anak kita, Ustaz? Iya. Ini saya ibaratkan kalau biasanya kalau kita di sekolah, di kampus ataupun di mana-mana ya, di pergaulan, di lingkungan kita, biasanya ada teman itu teman biasa, ada teman akrab atau teman akrab, kemudian nanti ada sahabat. Biasanya proses kita yang tadinya tidak kenal menjadi teman akrab, itu prosesnya pasti ada kan. Tidak serta-merta misalnya baru ketemu sehari dua hari nggak pernah teguran tiba-tiba akrab. Jarang-jarang terjadi, bahkan mungkin bisa dibilang mustahil. Pasti ada pendahulunya ya, proses-proses pengakraban itu ya, mulai dari tegur sapa, kemudian perkenalan ya kan. Awalnya kenal tegur sapa dulu kan, senyum-senyuman ya kan, kemudian sapa, kemudian ada timbul nanti untuk kenalan nanti komunikasi. Setelah komunikasi ada rasa cocok di situ, kok saya dengan orang ini kok rasa dekat gitu, secara bisa dari hati ke hati, kok dia bisa memahami saya dan seterusnya. Akhirnya nanti terus komunikasi, lama-lama akrab ya. Kita dulu di sekolah kan begitu juga. Pasti ada satu atau dua orang itu yang menjadi teman akrab kita, yang kemana-mana pasti kita sama dia. Kita ke kantin sama-sama, belajar sama-sama, biasanya orangnya itu aja kan, seperti itu ya. Nah, begitu gambarannya ketika ibadah ini ingin kita akrabkan kepada diri kita, kepada istri, kepada kalau kita sebagai seorang suami ya, kepada istri, kepada anak-anak kita ya, perlu kita berinteraksi dengan ibadah ini. Dan yang paling pertama adalah memahami, bagaimana memahamkan ibadah ini ya, seperti itu, memahamkan ibadah ini kepada anak-anak kita ataupun istri ya, dan kita fokuskan kepada anak. Nah, sebenarnya di dalam Islam itu sudah ada tata cara yang sebenarnya kalau kita jalani tata cara itu, kita bisa akrab itu dengan ibadah kalau kita jalankan ya. Nah, di dalam Islam ini ya, kalau kita jalani sunnah-sunnahnya yang berkaitan dengan pernikahan, yang berkaitan dengan pengelolaan keluarga, itu pasti bisa ya. Nah, makanya yang terpenting untuk kita yang pertama kali adalah pemahaman atau memahami yang berkaitan dengan ibadah ini. Kemudian, nah kalau tata cara di dalam Islam itu kan, yang pertama itu kan dimulai dari sejak kita memilih pasangan, seperti itu. Ketika kita memilih pasangan kan apa yang di dalam tuntunan dalam Islam itu seperti apa? Makanya kalau kita baca hadis ya, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di situ kan dikatakan tungkahul mar'atu li arba'in limaliha walihasabiha wa jamaliha walidiniha fazfar bidzatid dini taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, arba'in tadi. Yang pertama limaliha, karena hartanya, walihasabiha, karena keturunannya, wajamaliha, karena kecantikannya, dan walidiniha, karena agamanya. Maka di dalam tuntunan Islam itu ketika kita menikah, pilihlah dinnya ya. Pilihlah wanita yang taat beragama ya, niscaya kamu itu akan beruntung. Nah, di situ dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi ketika kita seorang yang jomblo, nah ini jomblo ya, kita ya ketika kita sudah merasa siap. Nah, ini kan kalau kita berbicara masalah kesiapan ini kan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ketika kamu mampu ba'ah, maka falyatazawwaj. Maka bersegeralah kalian untuk apa? Menikah. Ya. Tentu saja dengan tadi mengukur diri. Berbeda itu antara orang yang cuma suka tapi nggak siap, suka dengan seseorang tapi nggak siap,
dengan orang yang suka dengan seseorang tapi dia siap. Itu bisa kita ukur itu. Ya. Kalau kita sudah siap, itu pasti arahnya itu nanti mau menikah dan seterusnya, mempersiapkan dengan baik. Tetapi kalau kita belum siap, misalnya nih kayak anak-anak SMA itu kan tahu dia itu nggak siap. Makanya ada istilah pacaran, ya kan? Kalau dulu zaman-zaman saya SMA, ada istilahnya cinta monyet. Cintanya ya suka-suka gitu aja. Kalau berani ya jadi pacaran, kalau nggak berani jadi dipendam begitu saja. Ya, tergantung nanti ilmunya. Kalau dia ngerti hukum-hukum Islam, dia tidak akan pacaran dan dia akan menahan itu sampai dia siap. Ya, begitu pula tadi yang sudah siap, begitu dia paham Islam, dia akan melakukan proses-proses menuju pernikahan itu dengan tata cara, kiat-kiat yang Islami. Ya, termasuk nanti dalam hal memilih pasangannya. Pasti dia milih agama itu. Walaupun tadi pintu tertariknya orang itu kan bisa jadi tadi dikatakan dalam hadis bisa jadi karena keturunannya. Dia lihat keturunannya, wah ini bagus ini. Nah, bisa jadi muncul dari situ. Bisa jadi dari kegantengan atau kecantikannya, kecantikannya. Kita lihat, oh itu tertarik. Pintu pertama kali tertarik itu bisa jadi karena itu. Keturunannya, kecantikannya, ya, atau karena hartanya, ya. Dan atau karena juga baru kenal, wah ini bagus ini agamanya, ya. Saya pernah dengar itu kisahnya Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao itu ketika memilih istrinya kan, ketika dia melihat istrinya praktek berkebun atau praktek bersawah itu, ya. Ketika dia kuliah di salah satu universitas yang berkaitan dengan persawahan dan perkebunan, ya. Ketika dia lihat yang bakalan jadi istrinya itu turun ke lapangan tanpa meninggalkan jilbabnya, tanpa meninggalkan kerudungnya. Di situ dia mulai terkesima, dari situ dia pintu senangnya. Tetapi kita juga diingatkan tadi dari hadis itu bahwa pilihlah karena agamanya. Ya, niscaya kamu beruntung. Berarti kalau kita tidak karena agamanya, itu bisa jadi terjadi adalah tidak beruntung. Nah, makanya kalau mau beruntung ya agamanya, ya. Nah, itu kan tuntunan dalam Islam untuk memilih pasangan, ya. Yang dimana itu luar biasa sekali itu keberuntungan kita, ya. Karena kenapa? Orang yang memilih karena agamanya dan dia tahu si calon ini yang bakalan jadi istri ini bagus agamanya. Nah, itu nanti yang akan siap untuk apa? Mendidik anak-anaknya agar beribadah dengan baik, ya. Kalau si ibu, ya, yang merupakan madrasatul ulanya, sekolah pendidikan pertama untuk anak, sang ibu tidak ngerti agama, nah bisa jadi, ya, berpotensi nanti anak-anak tidak akan bisa dididik dengan baik, tidak akan bisa dididik dengan Islami, ya. Apalagi nanti mau mengakrabkan anak pada ibadah sementara ibunya tidak mengerti, itu akan kesulitan nantinya, ya. Seperti itu, ya. Kalau kita yang sudah menjalani pasti ngerti, ya. Pasti ngerti. Nanti kalau sudah menjalani, itu baru tahu, begini tuh rasanya kalau setelah nikah, setelah punya anak, ya. Kenapa dulu saya tuh tidak cari misalnya yang bagus agamanya, kan begitu misalnya, ya. Ini kalau sudah penyesalannya, kalau dia memilih bukan karena agama, itu nanti penyesalannya itu di situ tuh, ya. Nah, makanya ini, ya, yang pertama adalah memilih pasangan yang sesuai dengan agama. Nah, itu pasti nanti bisa mengakrabkan anak pada ibadah. Nah, kemudian, begitu pula nanti kalau dia perempuan bagaimana dalam Islam itu memilih? Ya, kalau dia perempuan, dikatakan di dalam hadis riwayat Tirmizi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu fa in lam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun." Jika datang ja'a itu datang, jika datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, khuluquhu tadi, untuk melamar, maka nikahkanlah dengannya. Nah, jika ada datang laki-laki, ya, yang agamanya bagus, nikahkanlah.
Jika kamu tidak menerima lamarannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang luas. Nah, ini dikatakan dalam hadis riwayat Tirmizi. Artinya apa? Ketika ada laki-laki yang baik agamanya, ya itulah dipilih menjadi suami, ya. Tentu saja nanti di situ ada peran orang tuanya si istri yang akan memilih calon, ya, calon istri yang akan memilih menikahkan. Seperti itu. Nah, ini panduan dalam memilih. Jadi kalau kita dengan Islam ini, ya udah, yang paling pokok itu kan nanti pendidiknya. Ya orang tuanya itu tadi. Kalau bapaknya bagus agamanya, ibunya bagus agamanya, nah ini potensinya besar untuk bisa mendidik anak-anaknya. Ya, seperti itu. Walaupun nanti, ya, kalau kita membahas tentang kepribadian Islam itu kan tidak serta-merta nanti misalnya bapaknya ustadz, mamanya ustadz, anaknya apakah bisa otomatis jadi ustadz? Belum tentu juga, ya. Karena kepribadian itu kan nanti dibentuk apa? Melalui pendidikan, ya kan? Entah nanti pendidikan di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan, ya, oleh teman-temannya dan seterusnya. Ya, seperti itu, ya. Makanya begitu sudah bagus agamanya, jangan kepedean dulu. Harus ada proses, yaitu apa? Mendidik. Nah, ini ya. Seperti itu, ya. Jangan dibiarkan anaknya. Saya kan alim juga. Ibunya juga alim. Pandai agamanya. Ya udah, kalau begitu anak saya ya nanti otomatis lah. Tidak juga seperti itu, ya. Tetap harus ada proses pendidikan. Dan memang sulit-sulit gampang. Ada nanti di masa-masanya sulit itu. Ada masa-masanya gampang, ya. Menyuruh anak sholat, nyuruh anak berkerudung, wah itu sulit-sulit gampang, ya. Kadang-kadang lagi moodnya bagus, enak. Tapi kalau moodnya tidak bagus, nah itu akan kesulitan. Nah, makanya nanti kita bagaimana mengelola stres anak. Nah, itu kan ada juga dalam ilmu psikologi Islam, ya, bagaimana mengelola stres dan seterusnya. Nantilah kita kapan-kapan akan bahas mengenai itu, ya. Ketika anak misalnya nggak betah di rumah, sementara kita mau didik di rumah, nggak betah di rumah. Nah, itu nanti ada ilmunya juga, ya kan. Nanti kita akan bahas itu. Tapi kita fokuskan dulu ke bagaimana kiat-kiat Islam itu agar nanti anak bisa akrab ke dalam ibadah. Nah, itu mulai dari memilih. Nah, nanti setelah nikah ada lagi, ya. Bagaimana dalam Islam itu kan sangat detail sekali. Misalnya bagaimana nanti setelah nikah. Nah, itu kan nanti ada sholat sunnah nikah namanya. Sholat sunnah, ya, si sang istri dicium ubun-ubunnya oleh suami, didoakan, ya kan. Ketika nanti bersilaturahim, ya, malam pertama itu ada doanya, ya. Ya, dalam hadis dikatakan ada doanya, ya. Allahumma jannibna itu dan seterusnya, ya kan. Itu untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh setan, ya kan, ketika nanti anak kita lahir dan seterusnya. Nah, itu, ya. Kalau kita terbiasa dengan tata cara yang Islami seperti ini, nah itu kita akan sebenarnya itu akan memudahkan kita, ya. Kemudian nanti ketika sudah nikah, kemudian nanti istrinya sudah mengandung. Nah, setelah mengandung istri itu kan ada lagi sunnah-sunnahnya dalam Islam, ya. Banyak memperdengarkan Al-Quran. Ketika istri hamil, banyak-banyak dengarkan Al-Quran, ya. Bukan banyak-banyak mendengarkan lagu-lagu dangdut misalnya. Lagu-lagu yang istilahnya itu yang aduh, ya. Saya juga heran sekarang ini, ya. Kadang kita sudah menjaga ketika kita punya TV di rumah, coba kita lihat iklan-iklannya itu. Kadang juga kita buka YouTube itu saya pernah buka YouTube, isinya ceramahnya tegas itu tentang aurat, tegas ya, Kak. Ternyata ada iklannya muncul. Iklannya lagu-lagu, ya, itu. Iklan-iklan salah satu apa itu, pesan-pesan online itu, ya. Ada 18, 19 semua iklan sekarang lomba-lomba cari goyang-goyangan, ya. Seperti itu. Nah, yang seperti itu sekuat tenaga kita hindari dan perbanyak Al-Quran. Nah, ini mulai dari kandungan ini. Nah, sudah kita memperbanyak dengarkan Al-Quran, ibunya banyak baca Quran,
ayahnya ketika pulang kerja nih ya, bersih diri ya kan, maghrib misalnya pulangnya sore habis bekerja ya, banyak-banyak membaca Al-Quran di hadapan istri yang sedang mengandung ya. Kemudian senantiasa berdoa, doakan yang baik ya. Dulu itu saya ingat orang tua saya sebelum saya menikah itu dikasih tahu sama orang tua. Kalau orang tua dulu kan praktis-praktis saja, nggak ngerti dalil ini itu, tapi praktis-praktis ya. Nanti kalau kamu menikah, ya doa yang baik ya, jangan doa yang buruk-buruk. Mulai dari ketika silaturahim itu katanya. Nah, ini ungkapan halusnya silaturahim. Bayangkan kalau silaturahim itu, ya, bayangkan kalau mau ganteng, bayangkan Nabi Yusuf. Kalau mau soleh, bayangkan Nabi Muhammad. Saya bertanya-tanya itu, gimana cara membayangkannya? Ya kan? Yang saya tangkap adalah bukan itu esensinya, tetapi apa? Doanya itu ya. Gimana nanti kalau mau anaknya ganteng ya, doakan mudah-mudahan nanti ya, kegantengannya Nabi Yusuf dan seterusnya kan. Seperti itu. Ya. Walaupun itu bukan yang utama ya. Yang utama itu adalah bagaimana anak kita itu taat beragama ya. Bagaimana nanti bisa taat menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad dan seterusnya. Banyak-banyak berdoa. Kemudian mencari rezeki yang halal, menjaga kesehatan, ini mulai dari kandungan ini ya. Kemudian setelah istri melahirkan bagaimana? Ya, mulai istri melahirkan, ketika melahirkan itu keluar anaknya, perdengarkan azan di di telinga kanan, qomat di telinga kiri, iqomah, ya kan? Itu sudah luar biasa sekali itu ya. Tahap mulai dari kandungan sampai ia lahir, itu rangkaiannya ibadah semua ya kan. Nah, ini berpotensi besar untuk apa? Mengakrabkan anak kita kelak nanti pada ibadah. Kemudian nanti melakukan tahnik. Nah, ini nanti rincinya nanti kita sebagian besar barangkali sudah tahu, tinggal kita baca-baca saja lagi, ingat-ingat kembali. Kemudian menyebarkan berita gembira ya, memberikan nama yang baik ya, nama-nama arti yang baik, kemudian mengadakan akikah, sunnah-sunnahnya itu ya, mengkhitankan anak. Nah, kalau mengkhitankan anak ini kita tahu ya, laki-laki wajib, kalau perempuan itu sunnah. Nanti silahkan baca fikihnya, walaupun nanti ada ikhtilaf di situ ya mengenai khitan perempuan itu. Tapi kalau saya yang ambil pendapat sunnah ya. Kemudian menyusui hingga 2 tahun. Nah, kemudian setelah balita, nah ini mulai sudah kita, setelah tadi masih kecil, kemudian dia masuk ke, ada istilah lagi batita ya, bawah 3 tahun, kalau dia balita ya. Kalau sudah balita ya memberikan rasa kasih sayang, kemudian memberikan teladan, mulai kita sudah memberikan teladan ya. Anak itu adalah peniru yang terbaik. Makanya kita kasih teladan kepada anak kita mulai sejak dini. Mulai kita perhatikan kejujuran ya, seperti itu, kejujuran, tanggung jawab, percaya diri. Nah, ini yang kita bangun seperti itu. Kejujuran misalnya, contoh yang paling mudah ya, kejujuran itu adalah apa? Ketika anak meminta sesuatu ya kita jujur ya, contoh misalnya ada dicontohkan seorang teman, kalau misalnya anak minta duit, uang kita ada nih, tapi kita bohong, nggak ada duit nak, nggak usah. Nak, sikat gigi ya, kalau nggak sikat gigi nanti disuntik, sakit gigi nanti disuntik loh sama dokter. Akhirnya anak tumbuh nanti tuh takut sama dokter itu, takut suntik dan seterusnya ya. Jadi harus jujur, dijelaskan dengan sejujur-jujurnya. Termasuk nanti kalau anak bertanya sama kita, Abi, Umi, Allah itu apa? Nah, itu harus kita jawab, itu bagaimana ya. Kemudian Islam itu apa? Nah, itu harus kita jawab dengan sejujur-jujurnya, dengan argumentasi yang bisa dia terima, ya kan? Seperti itu. Kemudian menanamkan disiplin sejak dini, disiplin ya. Balita ya, kalau kita mau ngajarkan sholat sejak balita juga ya, agar dia mau sholat. Nah, itu kita ajarkan sedari dini ya. Tapi kalau mau ngajarkan sholat, orang tuanya harus sholat dulu. Gimana anak itu mau belajar sholat kalau orang tuanya nggak sholat ya? Ini banyak saya surveinya ya di siswa-siswa saya aja.
Ketika saya tanya iseng aja, gimana? Bapak ibu di rumah sholat nggak? Nggak sholat, Pak. Waduh, ini saya kalau seperti ini bagaimana mau ngajarkan anak yang sholat? Ya, saya tanya anaknya, ya memang ketika orang tuanya tidak sholat, anaknya ya rata-rata gitu-gitu juga kelakuannya, itu nggak jauh dari orang tuanya. Ya. Nah, termasuk tadi membangkitkan rasa percaya diri kepada anak. Ya. Percaya diri itu ya biasakan anak itu jangan dibentak ya. Ketika dia mau mengungkapkan, biarkan dia dulu berbicara. Ya. Anak-anak itu kan kadang bohong-bohong juga, kadang mengada-ngada juga, tapi nggak apa-apa, dengarkan dulu. Nah, itu melatih percaya dirinya, ya kan? Kemudian ajarkan tanggung jawab. Nah, ini sejak balita memang. Tanggung jawab itu misalnya dia nendang gelas nih. Gelas itu pecah. Ya, latih dia jangan menyalahkan yang lain. Waduh, maaf ya Nak, ini gara-gara mama ini, Umi. Kenapa? Umi letakkan gelas di tengah. Ya, jangan begitu ya. Menyalahkan, misalnya dia jatuh, yang dia salahkan dinding, yang dia salahkan orang, dia salahkan kucing dan seterusnya. Jangan. Latih dia ketika dia menendang gelas itu pecah, ya latih dia untuk apa? Bertanggung jawab. Nah, kalau jalan hati-hati ya, dan seterusnya. Kemudian ajak dia sama-sama itu membersihkan gelas kaca itu. Nah, itu melatih dia untuk tanggung jawab. Ya, ketika mencoret-coret, ya kan, latih dia untuk menghapus. Ya, ketika dia mengotori sesuatu, latih dia membersihkan sama-sama. Awalnya dia dilatih dulu sama-sama membersihkan, ya kan, seperti itu. Kemudian nanti agak besar lagi dan seterusnya. Ini sudah masuk menganjak 5 tahun ya, atau sejak balita juga bisa. Mengenalkan buku. Nah, ini juga penting. Mengenalkan buku ya, terutama kalau kita berkaitan dengan ibadah ya, buku-buku yang berkaitan dengan ibadah, akidah dan seterusnya. Kita kenalkan buku. Tata cara kita mengenalkan buku ke anak ya, kita belikan saja. Belikan seterusnya, ya kan. Jadi misalnya kalau nih kita kebetulan keluar kota, sunnah orang ketika keluar kota kan, ketika pulang membelikan untuk anaknya, membelikan untuk keluarganya sesuatu yang disenanginya. Ya pada saat itu belikanlah buku. Kalau dompetnya menipis, ya uangnya nggak seberapa, ya belikan buku-buku yang murah ya, yang bisa dia beli, dia bisa konsumsi di rumah nih Nak. Jadi pas pulang oleh-olehnya apa? Buku. Nah, ini mengakrabkan. Buat perpustakaan mini di rumah, yang bacaan-bacaan yang islami. Nah, itu ya tata caranya. Kemudian kalau jalan misalnya, kan kadang kalau kita jalan pulang-pulang kan pengen rasanya kita itu singgah beli sesuatu untuk anak kita. Ya kalau bisa ya belikan buku misalnya pulang dari kerja. Tapi kalau nggak bisa, ya ambil buku-buku koleksi kita bawa ke tempat kerja, nanti pas pulang kita kasih. Nah, ini cara tekniknya. Kalau kita belum nggak mungkin kan ya beli terus setiap pulang kerja beli, tiap pulang beli ya. Kalau kita yang menengah ke bawah ya agak sulit, tapi kalau yang menengah ke atas sepertinya bisa. Nah, itu bisa ya. Kita ambil buku koleksi kita kasihkan ke anak-anak. Ini buku dari Abi, silahkan nanti dibaca ya. Ya sambil kita misalnya belikan makanan-makanan kesukaannya. Sering-sering juga kita hadiahkan buku ke anak, ya gitu. Nah, kemudian untuk lebih akrab lagi dengan ibadah, lebih spesifik, ajarkan anak berdoa. Apa-apa berdoa, mau makan doa, mau keluar rumah berdoa, mau ke toilet doa, diajarkan, mau tidur doa. Sama-sama, ya kan? Nah, itu ya, dengan doa itu nanti akan akrab itu. Ya, begitu pula tadi sholat, ajarkan terus untuk sholat. Sama-sama kita kasih teladan dengan baik, perlihatkan sholat. Ya, kita kan sunnahnya itu sholat di rumah kalau sholat sunnah. Ya, kalau sisakan sholat kita itu di rumah. Jangan semua dihabiskan di masjid ya. Kalau sholat wajib kan di masjid ya. Kalau sholat sunnahnya sisakan itu di rumah. Nah, pada saat sholat itulah kita untuk mengajarkan anak-anak kita. Begitu pula kalau kita ke masjid, ajarkan anak kita ke masjid. Ya, sejak dini itu. Kadang ada kendala kita orang tua itu ketika dia bangun subuh. Nah, ini sulit betul ya ketika dibangun subuh. Nah, ini saya pernah baca salah satu literatur, dia kasih perumpamaan begini. Ketika
rumah itu kebakaran, nah itu apa yang akan Anda lakukan ketika rumah itu kebakaran? Apakah anak yang tadi tidur dibiarkan aja, waduh anakku kasihan, biar saja tidur. Kalau kebakaran seperti itu ya udah ludes, ya kan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita nggak pikir panjang itu. Anak yang tadi lelap tidurnya kalau sudah kebakaran ambil bawa. Nah begitu pula mau sholat subuh apapun kondisinya bawa itu. Ya, saya punya kenalan itu. Kadang anaknya itu sampai tidur-tidur itu di motor ketika dibawa ke masjid ya. Kemudian sampai di masjid itu masih ngantuk-ngantuk itu sampai Allahu Akbar ngantuk-ngantuk. Ya nggak apa-apa, dibiasakan. Biasakan dingin-dingin keluar subuh ya kan. Kemudian sholat subuh juga dibiasakan ya. Sama ke masjid ya. Tahajud juga dibiasakan. Biasakan ya. Mulai dari orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya nggak terbiasa ya itu akan sulit. Nah ini ya, saya kira ini baru sampai dia masih balita ini ya. Kalau selanjutnya ini masih ada. Barangkali itu dulu. Host, barangkali ada hal-hal yang perlu dibahas, hal-hal yang lainnya. Baik, Ustadz. Ya. Pemirsa IKN Islamic TV, bahwa untuk mengakrabkan anak dengan sesuatu, maka bagaimana fasilitas untuk dapat dia akrabi ini adalah sesuatu yang mutlak, dan itu adalah fasilitas tersebut mesti dan selayaknya orang tua yang menyiapkan. Pemirsa, terima kasih untuk yang telah memberikan komentar, dan juga selanjutnya pertanyaan, dan selanjutnya silahkan dituliskan di bawah di kolom channel di bawah ini. Kemudian juga terima kasih untuk beberapa pemirsa yang telah berkenan menyampaikan doa, komentar, dan selanjutnya. Dan juga ada beberapa ustadz yang sepertinya ini dalam rangka berupaya menjemput fasilitas untuk memungkinkan dia bisa menjadi seorang ibu atau seorang ayah. Nanti selanjutnya kita akan memohon Ustadz untuk dapat memberikan atau dapat mendoakan kita bersama, terutama ini untuk beberapa yang sedang dalam upaya mengakrabkan, sebelum kepada anaknya, mengakrabkan dengan calon bapaknya atau calon ibunya anak-anak kita. Ya baik, pemirsa IKN Islamic TV, kita telah mendekati ujung dari diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya terakhir kita akan meminta dari pemateri kita Ustadz Yusuf SPD MPD untuk menyampaikan closingnya. Dipersilakan Ustadz. Baik, ibadah adalah tujuan hidup kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu kita mesti memahami apa itu ibadah dan praktek-praktek ibadah ya. Sebelum kita mendidik anak kita, kita yang harus terlebih dahulu memahami perihal ibadah ini ya, baik tentang definisinya, nilai-nilainya, kemudian praktek-prakteknya ya, sehingganya nanti kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita ya. Dan tugas kita ya, kalau yang barangkali masih jomblo ya, apa tugasnya? Ya memantaskan diri untuk mendapatkan pasangan yang kelak nanti bisa bersama-sama, bekerja sama dengan kita, mendidik anak-anak kita agar memahami misi utamanya di dunia itu adalah ibadah. Nah itu kita ikhtiar ya, memantaskan diri, kemudian usahanya ya mencari yang yang bagus agamanya, sehingganya nanti bisa bersama-sama dengan kita mendidik anak-anak dengan baik, mengakrabkan dia dengan ibadah. Nah, setelah kita sudah paham, setelah kita memilih dan seterusnya, proses selanjutnya adalah
memahamkan anak kita, ya kan? Mulai sedini mungkin ya, kita ajarkan ya. Seandainya anak itu setelah lahir bisa sholat, kalau bisa itu langsung aja disolatkan ya. Diajari sholat ya, seandainya bisa ya. Makanya ketika dia baru lahir kan juga ada ibadah-ibadahnya ya. Ya, ibadah-ibadahnya yang mesti kita lakukan. Seperti itu sampai dia bertumbuh ya, mulai dia dari sejak dia bisa meniru ya, bisa mendengarkan, sejak dia bisa memahami. Anak-anak itu sekalipun dia itu masih kecil ya, balita ya, atau taruhlah batita di bawah 3 tahun, sekalipun dia tidak bisa merespon apa yang kita bicarakan, itu hakikatnya mereka itu faham. Makanya ada istilah yang mengatakan bahwa anak itu mencontoh orang tuanya sejak kecil ya. Apapun yang dilakukan orang tuanya itu ya, kalau anaknya misalnya tidak baik ya, itu berarti gambaran orang tuanya. Begitu pula kalau anaknya baik, ibadahnya jalan dan seterusnya, itu berarti gambaran pendidikan orang tuanya dan gambaran teladan dari orang tuanya itu ya. Makanya ketika anak kita ingin akrab dengan ibadah, nah itu orang tuanya harus memberikan teladan dengan baik ya, mengenalkan anak dengan ibadah ya, kemudian membiasakan hal-hal yang dapat mengakrabkan mereka pada ibadah sebagaimana yang tadi sudah kita paparkan ya. Insya Allah ini episode yang pertama ya, nanti ada episode-episode lanjutan insya Allah. Barangkali itu host, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kekurangan, mohon dimaafkan ya. Kepada pemirsa juga semuanya mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini tambahan sakopah untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kembali ke host. Ya, baik. Pemirsa IKN Islamic TV, penciptaan kita adalah hanya satu hal, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian bagaimana setiap waktu, setiap kita lewati dapat bernilai ibadah, maka selanjutnya bagaimana kita dapat akrab dengan sesuatu yang dapat mengantarkan kita pada ibadah itu sendiri, baik itu dalam bentuk pemahaman, fasilitas-fasilitas, juga tentu kesiapan-kesiapan yang lainnya, meliputi diri sendiri dan tentu kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita dapat akrab dengan ibadah, maka bagaimana kita memfasilitasi anak tersebut baik dari sisi waktu, pemahaman, serta fasilitas-fasilitas yang lainnya. Pemirsa, kita telah sampai di ujung ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mampukan untuk dapat membaca, menangkap, kemudian melakukan kesempatan-kesempatan apa saja untuk kita manfaatkan itu sebagai bagian dari ketundukan kita, ketaatan kita, dan keterikatan kita terhadap syariat, tentu ketaatan kepada Allah semata. Mohon dimaafkan untuk segala kekurangan. Saya Sudaryanto, IKN Islamic TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.